محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Penentuan dalil untuk satu amal, bahwa amal itu punya dalil atau tidak, itu bukan kerjanya orang wahaboh, itu kerjanya orang-orang ahli, gitu. Orang berkali-kali saya sampaikan. Dan ini bukan rekayasa itu. Saat Wahabi mengambil peran yang bukan perannya itu, makanya muncul fitnah seluruh dunia. Di mana basis Syafi'i, mereka di sana jadi fitnah untuk pengikut Imam Syafi'i. Di mana basis Hanafi, di sana mereka jadi fitnah untuk pengikut Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Di mana basis Maliki, di sana mereka jadi fitnah untuk pengikut Imam Malik. Jadi terkadang dalam satu hadis zahirnya lain, isinya isi lain. Juga dalam Al-Quran seperti itu. Makanya bukan kerjanya orang Wahabi. Contoh, kata mereka setelah zikir, doa bersama, zikir bersama itu bid'ah. Bid'ah. Bukan amalan yang menyebabkan orang yang mengamalkan dapat pahala, tapi amalan yang menyebabkan orang amalkan dapat dosa. Jadi klaim ini muncul karena mereka mengambil peran yang bukan perannya mereka itu. Memaksa. Aslinya mereka itu muqallid, wajib bertaklid. Tetapi sok-sokan menjadi mujtahid. Di antara mereka saja tidak akur. Tidak akur. Maka kata mereka selesai sholat, dalilnya itu tidak ada zikir bersama, doa bersama. Biar saja mereka bergonggong, tetapi orang-orang Syafi'i tetap berjalan, tetap berlalu. Amalkan saja. Apakah ada dalilnya? Jelas ada. Penentuan dalil, artinya dalil mengenai kebolehan zikir, kesunahan zikir setelah sholat 5 waktu itu ditetapkan setelah penelitian yang mendalam sama ulama-ulama Syafi'i itu, yang susah dideteksi sama orang Wahabi. Makanya lihat di dalam kitab-kitab Syafi'i ditulis itu, zikir bersama saat imam berzikir dengan suara yang keras, ditulis sana ta'liman, untuk mengajarkan yang di belakang. Saat imam memimpin doa dengan suara yang keras, ditulis di dalam kitab Syafi'i, kitab-kitab fikih dari kalangan Syafi'iyah itu adalah ta'liman wa ta'minan, mengajarkan orang di belakang cara berdoa. Yang kedua adalah ta'minan, meminta agar mereka mengamini doa yang dipimpin oleh imam. Kok bisa begitu? Ya jelas bisanya. Didengar, lihat. Nabi dalam mendidik para sahabat radhiyallahu anhum bukan dengan cara mengajarkan pakai kitab. Dan umumnya seluruh sahabat dalam mengambil pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan lewat menulis. Yang suka menulis itu adalah hanya satu sahabat saja, itu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Sempat berhenti karena ada yang melarang, terus Nabi suruh tulis. Nah, kecuali wahyu yang turun, itu Nabi punya katibul wahyi, penulis wahyu, jadi tulis di pelapa-pelapa kurma, di tulang dan lain-lain sebagainya. Tidak. Sementara hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya ada wirid-wiridan, zikir-zikir, ada doa-doa, itu Nabi tidak ajarkan dengan membuka buku, kitab, terus dibacakan, yang di depan menulis, pulang baru hafal. Bukan begitu. Tetapi cara Nabi mengajarkan itu adalah dengan beliau bisa langsung orangnya dipanggil, kemudian diajarkan dari lisan ke lisan. Bisa dengan cara beliau membaca dengan suara yang keras. Tujuannya adalah mengajarkan para sahabat di belakang itu.
Dan ini cara seperti ini momennya bukan satu, banyak. Salah satunya adalah selesai sholat, bahkan di dalam sholat. Maka kalau kita ambil selesai boleh sholat, maka beliau mengeraskan apa yang beliau baca dalam rangka mengajarkan para sahabat radhiyallahu anhum yang sholat di belakang itu. Contoh dalam hadis Abu Dawud, di sana dijelaskan, yang hadis itu tidak dilemahkan oleh Imam Abu Dawud, bahwa selesai Nabi sholat 5 waktu, maka beliau bertakbir 1 kali, kemudian beristighfar 3 kali. Dari mana bisa dimaktubkan, dibukukan, diabadikan itu amalan ini Nabi Muhammad SAW ini? Seandainya beliau hanya melafazkan dengan diam selesai sholat, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Oh, zaman dulu kan belum ada mikrofon, sehingga dengan suara yang lirih, suara yang pelan, tidak bakalan didengar di belakang. Tatkala sahabat mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, menandakan Rasul sebagai imam sholat di Masjid Nabawi, menandakan beliau selesai sholat wiridnya dengan suara keras. Juga wirid-wirid yang lain. Paham ya? Maka tujuan wirid zikir bersama itu selesai sholat yang dipimpin oleh satu orang imam dengan suara yang keras, tujuannya adalah lita'alim, untuk mengajar yang di belakang. Bagaimana kalau yang di belakang sudah tahu? Tidak semua tahu itu. Ada yang kita bilang generasi Z, anak-anak muda tuh. Setiap hari itu ada yang meninggal, ada yang lahir. Ada yang meninggal, ada yang lahir. Maka yang lahir itu tidak kecil terus, besar ke masjid. Masih SD, masih tamat SD. Di rumah tidak ada pendidikan ini. Maka untuk pemula saat dia datang ke masjid, mendengar imamnya berwirid dengan suara yang keras, mulai dia ikut pelan-pelan menghafal. 1 hari masih dengar saja belum bisa ikut, 2 hari, 3 hari, lama-lama mulai terbata-bata, kemudian ingat. Seperti dulu kami masih kecil-kecil kayak begitu. Jadi kami tidak menghafal wiridan-wiridan itu dari buku, masih kecil. Tetapi melalui imam itu selesai sholat, dia berzikir dengan suara yang lantang, suara yang keras. Perlu digarisbawahi, amalan ini bukan satu kewajiban. Dalam mazhab Syafi'i itu bukan satu kewajiban. Sehingga kalau ada dari kalangan Syafi'iyah tidak berzikir dengan suara yang keras, tak ada masalah. Masing-masing zikir sendiri-sendiri. Di situ mungkin sudah 100%. Masing-masing punya wiridan tersendiri. Kalau mereka tidak mau lagi, alias mereka mau wirid sendiri-sendiri, tidak mau lagi zikir bersama, silakan saja. Dan ini bukan setelah asar dan subuh saja ya, 5 waktu. Yang kedua doa. Itu tadi takliman juga diajarkan sama anak-anak masih kecil, artinya baru belajar sholat, ataupun anak muda yang sekian lama tidak pernah sholat datang ke masjid, mungkin 1 minggu 1 kali, atau dari sekian lama tidak pernah sholat, setelah menjinjak dewasa hidayah datang dari Allah untuk menghampiri dia, terbetik hati untuk sholat. Saat datang sholat dia bingung, habis sholat saya mau bikin apa ini? Kalau tidak ada yang membimbing dia di depan sana itu, maka selesai sholat bingung, cerita ribut. Makanya dengan adanya imam di depan zikir dengan suara yang keras, itu membantu dia tadi. Sama juga. Yang kedua adalah ta'minan. Jadi saat imam memimpin doa, memohon kepada para jamaah, aminkan. Amin. Dari mana sumbernya itu? Apakah ada dasarnya itu? Imam memimpin doa selesai sholat dan minta diaminkan. Jadi mintanya bukan bilang aminkan ya, bukan. Tetapi sudah itulah orang bilang metode doa berjamaah itu. Tatkala ada salah satu yang memimpin doa, yang lain tanpa disuruh mengamini, memohon kepada Allah agar supaya permohonan-permohonan yang bagus dari seorang imam, semoga engkau terima untuk kami semua ya Allah. Jadi
Amin, amin. Artinya istajib doana ya Allah. Terimalah doa kami Allah. Apakah ada dasarnya? Seandainya kita mengatakan bahwa selesai sholat Nabi tidak pernah memimpin sholat berjamaah. Taruhlah seperti itu ya. Maka pertanyaan, apa betul di dalam Islam dilarang doa secara berjamaah? Alias lebih dari 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kemudian salah satu dari mereka memimpin doa dan yang lain mengamini. Apakah ada larangan? Apakah tidak ada contohnya? Larangan jelas tidak ada, anjuran ada, contohnya bukan 1. Salah satu contoh saja, satu contoh saya kasih. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bersama dengan seorang sahabat sebelum besok berperang dengan musuh. Maka mereka berdua kumpul di satu tempat, terus saling ngobrol satu sama yang lain. Gantian kita berdoa. Saya berdoa, kamu amini. Kamu berdoa, saya amin. Paham tidak? Ini doa berjamaah. Berjamaah. Sa'ad bin Abi Waqqas angkat tangan, berdoa. Maka sahabat temannya itu mengamin. Selesai itu, temannya berdoa saat mengamin. Sama-sama meminta, ya Allah besok jumpakan saya dengan kata Sa'ad, ya Allah besok jumpakan dengan selesai baca adab-adab sebelum berdoa itu, memuji Allah, sholawat, mohon ampun, tawaju. Kemudian meminta, ya Allah jumpakan besok dengan musuh yang perkasa dan saya kasih saya kekuatan untuk saya bantai dia. Yang teman bilang amin. Yang satu lagi temannya doa, ya Allah besok jumpakan saya dengan musuh yang kuat perkasa. Kemudian saya serang dia serang saya. Kemudian dia syahidkan saya, dia potong ke telinga saya dan lain-lain sebagainya. Supaya kelak hari kiamat saya menjadi bagian yang jadi kelak hari kiamat anggota badan saya yang terpotong itu menjadi saksi di hadapanmu bahwa saya mati di jalan syahid. Besoknya kata Sa'ad bin Abi Waqqas, doa temanku lebih bagus daripada doaku. Maka ini doa berjamaah. Bisakah dibawa, ini kan dalil, bisakah dibawa dalam sholat? Kenapa tidak? Selain tadi ada manfaat ta'liman, mengajarkan orang-orang yang belum tahu. Yang kedua ta'minan. Supaya doa-doa yang dimohon sama Bapak Imam diamini sama yang lain. Nah, tetapi perlu diingat juga, kadang imam-imam itu ada sebagian karena tidak belajar, doanya itu tidak jelas, maka jangan diamini. Apa yang disebutkan kan bahasa Arab. Sebenarnya tidak perlu doa dengan bahasa Arab, walaupun yang terbaik berdoa dengan bahasa Arab yang dipahami maknanya, itu yang terbaik. Kalau tidak, pakai bahasa apa saja itu. Dalam berdoa dibolehkan. Kecuali dalam sholat. Dalam sholat. Paham tidak? Maka, kalau yang saya bilang tadi, ada sebagian imam karena tidak belajar, maka lafaznya itu tak jelas, tidak tahu apa yang dia minta. Doa apa? Kadang doa ini jadinya larinya sembarangan, tidak boleh diamini, bahaya. Nanti bahaya. Siapa tahu dia mau niatnya minta baik, tapi lafaznya salah. Huruf dalam bacaannya itu, dalam doanya sehingga terjadi perubahan makna. Atau kurang-kurang hurufnya. Dalam bahasa Arab itu hurufnya salah, berubah makna. Hilang satu lafaz, satu huruf, satu kata, terjadi perubahan. Itu perlu juga kita hati-hati. Tetapi di mana imamnya bagus, doanya jelas, tidak ada alasan tanpa uzur syar'i untuk tidak mengamini. Jelas sih? Makanya larangan dari orang Wahabi bahwa setelah sholat itu doa adalah bid'ah sayyi'ah, bid'ah mazmumah, ya biar saja. Orang ahli tidak mengambil peran orang ahli, jadilah bahaya dan membahayakan orang lain. Semoga bermanfaat. Subhanallah.